Shalom, bertemu lagi dengan saya Yusel Pondatu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja dalam administrasi gereja baru. Dimensi kebijakan merupakan bentuk pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan gereja. Untuk proses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalistis dan politik. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan, yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Ada 3 jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analisis kebijakan, yaitu dikenal dengan tipe 1, yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu. Tipe yang kedua yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu. Dan tipe yang ketiga yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu di luar kepentingan kaum miskin. Batasan dan ruang lingkup. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan istilah kebijaksanaan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan atau keadaan gawat. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pada cara di mana melalui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai serangkaian kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Begitu banyaknya istilah kebijakan terkesan tidak seragam, namun kebijakan dapat dibedakan atas bentuk regulatori atau yaitu mengatur perilaku orang. Kedua, bentuk redistributif, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin. Yang ketiga, bentuk distributif, yaitu melakukan distribusi atau merupakan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. Dan bentuk konstituen, yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Paradigma welfare ekonomik yaitu mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif kebijakan, kita harus terlebih dahulu menghitung untung ruginya, dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis. Paradigma public choice yaitu menyarankan agar dalam memilih alternatif kebijakan, keputusan publik atau lembaga yang mengatasnamakan atau mewakili publik harus diutamakan. Paradigma struktur yaitu memberikan arahan bahwa dalam memilih alternatif harus memperhitungkan kepentingan dan berbagai lapisan masyarakat yang ada, termasuk apa yang dinikmati mereka atau sebaliknya dampak yang menimpa mereka. Paradigma information processing yaitu menyarankan agar dalam memilih suatu alternatif kebijakan, informasi dan data yang dibutuhkan harus diteliti tingkat kualitasnya dan diproses serta dianalisis secara benar
dan disimpulkan secara tepat. Proses kebijakan publik secara teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan dan nampak dalam model-model kebijakan publik. Proses kebijakan publik tidak lepas dari tahap-tahap kebijakan. Tahap-tahap kebijakannya yaitu penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan, kemudian analisis kebijakan. Pada tahap analisis kebijakan, perlunya pemilihan, identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang diseleksi. Monitoring dan evaluasi kebijakan. Agar jalannya suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan, maka diadakan monitoring dan evaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar politik. Dalam proses penyusunan dan pembuatan kebijakan, terdapat isu menarik yang perlu diperhatikan, yaitu isu etika kebijakan, isu reformasi kebijakan publik, isu partisipasi dalam kebijakan publik, isu kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan, dan isu kepalsuan kebijakan. Isu kebijakan publik di atas harus kita perhatikan dan harus diwaspadai, karena kalau tidak ada perbaikan akan mengalami kerugian dalam kebijakan publik tersebut. Itulah penjelasan saya tentang dimensi 2, yaitu kebijakan gereja. Terima kasih.